Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam limpahan kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kembali hadir bersama saya Syam Marsha dalam program catatan akhir pekan TVmu. Seperti biasa menyajikan beragam informasi terkait persoalan keumatan dan kebangsaan dan persoalan-persoalan aktual di dalam konteks dunia keislaman tentunya. Dan pemirsa, uh, dalam momentum Rabiul Awal yang kita kenal dengan hari lahirnya, ya tahun miladnya Rasulullah baginda tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dalam beberapa waktu terakhir juga dikagetkan oleh sebuah fenomena atau sebuah kejadian di dalam tataran dunia internasional yang cukup menyesalkan, yakni terkait persoalan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kita tahu kasus terjadi di Prancis, yang ini bukan kali pertama dengan negara yang menggaung-gaungkan kebebasan berekspresi, namun terdapat standar ganda terkait bagaimana simbol-simbol terkait umat beragama, dalam hal ini terkait Rasulullah SAW, yang mereka begitu menyuarakan kebebasan berekspresi dengan menggambarkan karikatur Rasulullah dan mencoba menyebarkan kepada masyarakat, dan ini sebagai kebebasan berekspresi. Dan kita tahu ada terjadi kasus yang berkaitan dengan hal ini, dan insya Allah dalam momentum program catatan akhir pekan kali ini kita akan mengulas ini dan melihat bagaimana persyarikatan Muhammadiyah menyikapi penghinaan terhadap Rasulullah. Dan untuk itu kita mengusung tema Muhammadiyah protes terhadap penghina Rasulullah. Dan seperti biasa telah hadir bersama kita secara virtual Ayahanda Profesor Dr. Radang Kahmat. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ayahanda, kita kembali bersua dalam catatan akhir pekan. Semoga Ayahanda senantiasa sehat selalu Ayahanda. Amin, 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 amin. Ayahanda, tema kita kali ini bicara tentang Muhammadiyah protes terhadap penghina Rasulullah. Seperti kita tahu, Ayahanda juga mengeluarkan statement terkait penghina Rasulullah di Prancis. Sebelum kita bicara tentang kasus ini yang kemudian mengundang kontroversi dan kecaman dari dunia internasional, mungkin bisa kita flashback sedikit. Adakah kejadian-kejadian serupa terkait penghinaan terhadap Rasulullah pada zaman dahulu? Ya, terima kasih Ananda, ya. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah. Memang bulan Rabiul Awal dan bulan di mana kaum muslimin sebagian memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun sebagai umat Islam sebaiknya minimal membaca kembali sirah Nabi ataupun perjalanan hidup Nabi untuk kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya walaupun kita tidak merayakan, tapi kalau mengkaji kembali lalu tadarus kembali tentang sejarah Nabi, saya kira baik sekali. Nabi yang kita hormati, Nabi yang kita junjung tinggi, bahkan setiap sholat itu bagian dari ibadah sholat kita mendoakan Nabi dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi lagi-lagi di dunia ini kebencian terhadap Nabi itu sejak dulu sudah ada, sejak Nabi masih hidup. Itu orang-orang banyak yang atau banyak orang-orang munafik maupun orang kafir menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mempunyai prinsip. Dan waktu itu Nabi dua sikap, yang ada yang mengampuni, ada pun yang dibunuh oleh para sahabat, dan Nabi membiarkan. Ada satu kisah bahwa salah seorang sahabat Nabi yang buta, yang tidak meninggal, mempunyai istri dari budaknya. Lalu budaknya itu sedang mengandung dan dia selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itu si sahabat Nabi yang buta itu memperingatkan pada istrinya untuk tidak menghina Nabi. Tapi dia terus menghina Nabi, maka perutnya ditusuk oleh pedangnya sehingga
meninggal dunia. Nah, dan di hadapan Nabi diceritakan dan Nabi tidak menegurnya kepada dia. Oleh karena itu dalam hukum agama Islam disepakati para ulama bahwa menghina Nabi hukumnya kafir kalau orang Islam. Bahkan disebut murtad, ya, keluar dari agama Islam. Tapi kalau orang kafir menghina Nabi, hukumnya sama, yaitu sampai hukuman mati. Tetapi dalam yang melaksanakannya hukuman mati itu tidak boleh perorangan, harus institusi yang resmi. Kalau di negara-negara Islam ya pemerintah. Nah, kalaupun sekarang kejadian ini seperti di Perancis kemarin, maka yang mendekatinya atau yang memintanya adalah mungkin antara pemerintahan. Dalam hal ini Turki mungkin, ya, harus, atau Saudi yang meminta kepada Perancis untuk mengamankan si warganya yang menghina Nabi, minimal ada proses hukum. Tetapi yang terjadi kan sudah 2 kali di Perancis ini terjadi pembunuhan, karena memang wajar karena kaum muslimin dihina oleh orang lain terhadap nabinya yang mereka junjung tinggi dan mereka hormat. Ini menjadi salah satu hal yang tentunya menyesalkan bagi umat Islam, bagaimana Rasulullah begitu kita junjung sebagai panutan pembawa agama Islam tentunya, lalu secara tidak langsung mereka mencoba mengolok-olok dengan cara mereka. Nah, ini kita akan bahas usai jeda berikut terkait tentang bagaimana sikap persyarikatan tentunya terkait persoalan ini. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam Selatan Akhir Pekan.